pengen tahu banget ya orangnya. Gue pegang nih, abis itu gue langsung kayak aneh, kayak kaget gitu loh. Halo, selamat malam penonton. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Ketemu lagi bersama gua Rendika Nirwanto dalam acara AADM. Ada apa dengan malam? Nah, pada malam ini gua bakal nemenin kalian dengan membahas kisah-kisah horor yang sangat creepy. Tapi gua nggak akan sendirian di sini karena nanti gua bakal ditemenin sama narasumber yang akan gue undang buat nemenin kita buat cerita-cerita horor. Ngomongin cerita horor, pasti kalian gak asing dengan tema kita malam ini, yaitu kismis, kisah mistis. Asik. Oke, sebelum masuk ke topik, BTW kalian pernah gak sih ngalamin hal-hal mistis ataupun horor gitu? Nah, pasti diantara kalian pernah dong ngalamin hal-hal kayak gitu. Nah, kalian gimana nih kalau ketemu misalkan sama yang kayak gitulah, lari apa nantangin nih? Kalau gue sih kayaknya nggak bakal lari sih. Ya maksudnya pasti gak nantangin, pasti lari lah, berdoa gitu. Apa gimana, minta perlindungan. Nah, yang penting kita kan nggak aneh-aneh apa gimana gitu ke yang lain, sesama makhluk yang beda, walaupun ngapain gitu, walaupun kita makhluk itu nggak bakal gigit ya. Nah, mungkin nggak lama-lama lagi deh kita bakal undang bintang tamunya nih. Yuk, silakan bintang tamu. Randy. Mia. Boleh dikenalin nama lengkapnya, asalnya dari mana? Boleh. Nama gue Mia. Gue tinggal di Depok sih, dari lahir gue di sini. Di Depok? Iya. Kalau sekarang kesibukannya kuliah kah, kerja kah, atau gimana? Gue lagi kerja. Kerja. Kerja di swasta kah apa? Iya, gue kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Sebelumnya ini kita kan mau cerita-cerita horor nih. Nah, kakak punya pengalaman apa nih? Cerita horor yang paling horor ya. Ini yang gue bakal ceritain, gue cerita yang paling horor. Oke, boleh deh. Ayo. Gue ceritain dari awal aja nih. Boleh, kita langsung masuk aja kali ya. Oh ya, oke, boleh. Awalnya gini, tahun lalu gue baru balik dari Belanda ke sini. Terus gue ikut salah satu keluarga gue untuk road trip ke daerah Riau, ke daerah Pekanbaru. Cuman gue waktu itu perginya ke daerah perkampungannya. Perkampungan di daerah Riau itu. Maksudnya gue kan road trip ya, naik mobil ya kan. Ya gue bakal stop juga dong di beberapa desa gitu di situ. Oh ya, sebelumnya itu sama temen kah apa keluarga? Sama keluarga gue. Keluarga? Tapi bukan keluarga inti ya, maksudnya kayak om gue pergi sama om gue gitu. Oke. Itu berapa orang? Waktu itu gue berempat. Berempat aja? Berempat naik mobil. Kesana? Iya, road trip gue dari Jakarta. Nah itu gue singgah di salah satu desa yang dimana itu gak ada sinyal cuy. Gak ada sinyal? Gak ada sinyal, gue berhenti di situ 5 jam kalau nggak salah. Di situ nggak ada sinyal, terus gue mikir kan, gue mau nyari sinyal nih, gue keluar. Itu abis maghrib kalau nggak salah, abis maghrib. Terus ada satu pohon yang mencuri perhatian gue. Di belakangnya itu dia ada tulisan gitu di pohon itu, kayak orang tuh ngukir tulisan, tapi gue nggak bisa baca, kayak tulisan aksara gitu di pohon itu. Gue kan pengen tahu banget ya orangnya. Gue pegang nih, abis itu gue langsung kayak
aneh, kayak kaget gitu loh. Wah, Itu apa kenapa nih gitu. tuh? Gue nggak ngerti. Karena kan gue pengen tahu ya ini tulisan aksara dari mana gitu, gue pengen tahu. Abis itu oke, nggak terjadi apa-apa gitu. Tapi setelahnya gue ngerasa kok kayak ada yang ngikutin gitu. Ikutin. Kayak ada yang ngikutin gue. Kalau bisa lu lihat gue nih ya, gue kan punya tanda lahir di mata nih. Iya, kelihatan tuh. Iya kan. Nah itu tuh kalau gue kan orang Batak ya. Kalau di orang Batak itu anak yang terlahir dengan tanda lahir di mata, dia tuh punya ituan khusus buat punya lihat. lebih. Cuman karena gue Kristiani, Oke. dari gue lahir itu tuh nggak ada. Oh, Gue nggak nggak ada. pernah. Gue udah kayak udah di stop lah sama orang tua gue, udah didoain gitu dari kecil. Cuman saat gue pegang pohon itu, kok aneh. Lo tau gak sih, gitu mata gue langsung bisa ngelihat segala sesuatu ya. Bisa ngelihat di sekitar ada Iya, apa aja. Iya, aneh. Awalnya gini, halusinasi karena gue kecapean kali road trip Oke. dari Jakarta gitu. Duduk terus kan. Terus sampailah gue di tempat tujuan. Itu gue kesana waktu itu urusan kerjaan sih. Urusan kerjaan sama sepupu gue ada lagi sakit. Ada sepupu gue lagi sakit kebetulan pas gue nyampe sana. Ya. Terus dia bilang gini, anak kecil kan, dia gue sepupuan sama dia, tapi gue nggak pernah ketemu dia nih, karena kan gue lama di luar, jadi gue nggak pernah ketemu. Terus dia bilang gini, kak, kok kakak datang panas, kata dia gitu. Panas apanya tuh? Nggak tahu, kayak mungkin vibes-nya, hawanya panas gitu. Oke. Padahal itu abis hujan cuy. Habis hujan. Habis hujan kayak panas dari mana gitu. Gue masih anggap panas lah deket-deket kakak, nggak mau kata dia gitu. Pas dia ngomong kayak gitu, terus dia ngomong gini, kak itu di belakang kakak serem banget, ada kakek-kakek tinggi, kata dia. Siapa kakek-kakek tinggi? Gue lihat dong kanan kiri gue, nggak ada gitu. Tapi gue ngerasa udah emang hawa gimana sih, kayak lu di sini lu nih panas gitu dari gue perjalanan dari itu tempat ke daerah yang gue tuju. Terus gue mikir kan, apaan coba? Besokannya ponakan gue sepupu gue itu meninggal. Serius. Meninggal. Sepupu gue meninggal. Sebelum dia meninggal, dia ngomong kayak gini sama gue. Kak, kakak nggak usah takut, dan kalau misalkan kakak lagi ngerasa panas, jangan lihat ke belakang ya gitu. Hah? Apaan sih gitu? Kok aneh gitu? Karena kan lo bayangin cuy, gue di Belanda mana percaya gituan kan? Bahkan sebelum gue kesana pun gue nggak percaya begituan. Waktu dia meninggal, dia ngasih tahu kayak gitu. Pas gue tidur, itu dia udah dikebumikan kan. Iya. Terus jam 4 pagi gue bangun. Itu masih desa loh. Masih di situ. Iya, masih di desa itu. Nah, gue kebangun, kayak ada yang manggilin gue, Mia gitu. Tapi suaranya suara sepupu gue itu. Kamia, ayo main gitu. Kamia, ayo main. Gue keluar rumah. Lo tau apa yang gue lihat? Apa tuh, Kak? Gue keluar kamar nih. Itu kan rumah di sana masih pakai kayu ya. Iya, kayu-kayu. Jadi kalau misalkan lo jalan tuh bunyi nyet gitu kayak gitu. Itu pas gue jalan, gue keluar, gue buka pintu. Itu rame. Ramenya? Kayak di pasar malam. Tapi kosong. Gue nggak tahu itu, gue bilang pasar malam. Gue jam 4 kok ada pasar malam gitu. Banyak anak kecil main gitu, ada main gundu, main ini berarti gitu. kakak dari rumah keluar teras kayak gini dari rumah keluar. Tapi itu kelihatan jelas oleh mata. Iya. Kok ada pasar malam gue ngambil HP, dan gue selalu pakai jam kan. Gue selalu pakai jam 4 pagi. Kok ada pasar malam? Apa emang daerah sini emang, gue mikir gitu, apa daerah sini kayak gitu ya. Kalau pasar besok terus gue lihat di situ banyak banget orang jualan, ada lagi bakar-bakar sate. Waduh. Gue jalan dong keliling. Terus paginya gue tidur kan, gue balik lagi ke rumah. Itu gue cuma 1 jam keliling. Gue paginya balik ke rumah, gue cerita dong sama tante om gue. Kok udah selesai sih pasar malamnya, padahal tadi nggak ada, padahal tadi pagi rame banget, pengen balik mau beli ituan gitu. Kayak gue ada lihat barang, tapi gue nggak ada duit kan. Jadi gue mikir ntar pagi juga masih ada kali gitu. Terus tante gue gini, apaan pasar malam dah?
Terus ada jadi kan gue kan lagi ngeobservasi salah satu perusahaan minyak di sana. Terus ada orang sekitar di situ kayak kepala desanya. Kepala desanya ngomong kayak gini ke gue, kamu lihat pasar malam? Dia kan denger ya. Itu gue pagi-pagi keluar di teras lagi ngopi gitu santai sambil buka laptop. Terus dia bilang, kamu lihat pasar malam? Iya pak, tadi malam pasar malam orang buka di sini udah jualan sini. Gue kasih tahu dong semua yang gue lihat. Orang gue juga aneh yang manggilin si Mila manggil namanya Mila, manggil gue gitu. Tapi gue nggak ngeliat ada orangnya, cuman gue lihat rame di sini ada jualan sate, di sini ini di sini. Terus dia bilang gini, kamu nyentuh pohon yang desa sebelah ya? Aduh. Gitu. Iya, aku waktu itu lihat, tapi aku sentuh gitu. Penasaran itu apaan? Karena tulisannya lucu, kayak tulisan Thailand cuy, aksara gitu. Itu persis di pohon di banget. Pohon belakangnya. Dia kecil, deket akar gitu. Begonya gue ya, kenapa gue bisa punya ide gitu, ngelihat sampai bawah-bawah gitu. Ini gue lihat, gue pegang kan. Itu pohonnya besar kah atau gimana? Iya, pohonnya besar. Dia kayak pohon apa ya? Pokoknya besar lah, batangnya aja gede banget. Terus gue lihat, nah kenapa gue bisa ngelihat tulisan itu karena di bawahnya banyak buah. Buah? Iya, banyak buah. Gue mikir di situ ada jeruk, ada pisang gitu-gitu. Wah itu kan biasanya kalau gitu-gitu kan kayak buat sajen. Nah gue nggak ngerti cuy. Oh, iya. Gue nggak ngerti kayak gitu-gituan. Mungkin habis balik dari itu kali ya, jadi nggak ngeh gitu. Bahkan sebelumnya juga gue nggak pernah lihat kayak gitu-gitu kan. Pantes. Nah terus dibilang sama kepala desanya gini, kamu pegang pohon yang itu ya, yang desa sana ya gitu. Enggak, awalnya pertama dia nanya, kamu ada megang sesuatu ya? Terus gue langsung ceritain, iya sebelum kesini kita sempat berhenti dan gue dan saya pegang ini pak gitu. Gue ceritain, terus dia langsung kayak narik napas gitu kan. Hah, kenapa nih, bahaya ya gitu? Enggak, karena itu pohon sakral gitu. Terus dia liat gue kan, saya juga ngerasa kamu panas di sini gitu, kamu punya darah panas ya kan? Terus gue bilang, saya nggak ngerti pak darah-darah kayak gitu, saya taunya saya darah biru. Wah, darah biru. Maksudnya nggak ngerti gitu kan. Terus dia bilang, iya pohon itu hanya boleh itu dia biasa dipakai untuk kasih persembahan gitu buat nenek moyang. Nggak sembarang orang bisa deket-deket sama pohon itu, apalagi nyentuh. Kamu nyentuh, kata dia. Waduh, dalam hati gue ya, apa-apaan nih gitu. Padahal baru disentuh. Padahal gue ya baru sentuh. Nggak ada niat yang jelek-jelek padahal. Iya kan. Nah terus dia bilang gini, udah deh kita potong ayam aja, kata dia. Potong ayam? Itu buat apa tuh? Nggak ngerti deh, adat mereka kali. Tapi gitu. Dari RT apa? Iya, dari warga sekitar. Oh, dari warga sekitar disuruh kayak gitu. Kita potong ayam aja biar kamu nggak diikutin lagi. 1 ekor? Terus gue bilang, satu ekor apa? Iya, 1 ekor. 1 ekor potong ayam. Terus dalam hati gue nggak percaya beginian gitu. Gue punya Tuhan cuy gitu kan. Oke. Nggak, gue nggak percaya ginian. Gue stay di situ seminggu, 8 hari sih, seminggu lebih. Itu selama 8 hari gue diikutin terus kan, dibangunin setiap jam 4 pagi, terus banyak berisik. Bahkan gue mandi, ini kocak kan, mandi pakai gayung nih kan, di sana pakai gayung kan. Gue udah naruh nih gayung gue di sini, terus gue kan cuci muka dan segala macam karena gue mau ngambil air ya. Gue buka mata udah perih-perih, kok nggak ada gayungnya pindah ke belakang. Waduh. Gue perasaan gayungnya tadi gue taruh pindah kan, gue mau ngambil air gitu kan, kok pindah. Yaudah gue ambil lagi, gue gayungin lagi, ambil lagi, pindah lagi ke tempat yang lain. Wah, nggak gawat nih orang, gokil sih gue. Tapi udah mulai ngerasa aneh di situ. Iya, sebenarnya awal gue udah ngerasa aneh, cuman kan gue nggak takut ya. Jadi kayak apaan sih nih orang mau ngapain gitu. Iya, wajar itu pasti. Iya, terus gue cerita sama opung gue, nenek gue. Terus kata nenek gue gini, kamu tuh punya potensi untuk lihat-lihat begituan, cuman dari kecil kamu udah nggak bisa gitu. Mereka tuh suka sama darah kamu karena kamu panas badannya gitu. Nggak ngerti ya. Akhirnya gue telepon nyokap gue bilang, mah aku ada kejadian kayak gini. Udah kamu berdoa aja gitu, minta, kan gue Kristen ya, minta Tuhan Yesus untuk lindungin kamu. Akhirnya gue berdoa semalaman itu, terus gue bilang, Tuhan kelar dari sini gue udah nggak mau lagi nih kayak gini gitu. Gue nggak paham beginian, gue nggak percaya beginian. Gue taunya ya
setan ada, cuman nggak yang kayak gini gitu. Maksudnya oke, mereka tuh nggak bisa gangguin gue nggak mau gitu. Gue bilang kayak gitu. Pokoknya pulang dari Riau, aku nyampe Jakarta, aku nggak mau lagi ada kayak gini-ginian. Itu gue bergumul loh. Semalaman itu gue kayak Tuhan tolong kayak. Sampai akhirnya hari terakhir gue di desa itu kan, gue cabut pulang. Ini mobil, kan gue naik mobil pribadi ya, mobil om gue. Iya. Gue tahu di situ keluarga gue yang ada di situ sama beberapa teman-teman kerja gue, kolega gue kayak gini-gini kan. Dada. Cuman ada 5 orang. Iya. Pas gue nengok ke belakang, rame cuy. Aduh. Itu rame yang jualan-jualan di pasar malam itu. Yang dilihat pas jam 4 subuh. Iya, ada di belakang dada. Waduh. Gue kayak Rinding saya nih. dada juga mau ngikut apa. Tapi ya udah. Terus gue selama perjalanan balik ke Jakarta, ya gue tetap kayak aduh Tuhan lindungin, pokoknya sampai Jakarta nggak ada lagi gini-gini. Iya. Itu nyata banget gue ngeliatnya. Apa kejadian itu aja, apa ada yang lain mungkin? Yang lain ada, gue lebih sering kayak ngeliat sekilas setelah kejadian ini ya. Contohnya kayak gue lagi jalan nih naik motor ke arah rumah, ngelewatin terminal. Pernah gue lihat ada mbak-mbak pulang kerja kali kan, dia pakai baju kerja, tapi dia begini nunduk. Yang gue lihat ada 3 orang di punggungnya. Waduh. Kayak ngegendong gitu loh cuy. Tapi tuh setelah gue pulang dari dia kok jadi sering lihat-lihat begini gitu. Tapi sampai sekarang masih ini aja gue bisa lihat. Aduh, jangan deh Mbak, jangan. Kita mau ini masih ngobrol-ngobrol ini. Masih. Jangan diomongin deh. Ya, masih sampai sekarang. Cuman gue udah lebih kayak nggak, dan emang gue nggak takut sih untuk kan kalau untuk makhluk kayak gitu punya kehidupannya sendiri, kita punya kehidupannya sendiri. Jadi ya karena jalanin masing-masing. Betul, karena gue juga nggak pernah ganggu kan. Iya, gue nggak pernah ituan. Jadi ya udah pelajaran banget sih untuk ituan. Untuk kedepannya gue nggak terlalu pengen tahu apa-apa gitu. Oh ya, kalau untuk cerita yang tadi yang di Riau itu kakak kejadiannya udah berapa tahun ya kak? Gue ke Riau bulan September tahun lalu. Oh baru banget berarti? Berarti baru bisa ngeliat kayak gitu? Baru banget? Baru berapa bulan tuh? Oke. Gue baru nyampe Indo bulan Mei, terus gue langsung cabut. Iya September, Agustus akhir sih, September awal. Oke deh. Itu aja kali ya. Apa masih ada yang mau diceritain lagi nih? Ada nggak? Enggak sih, itu aja yang pengalaman horor yang paling horor menurut gue. Sebelumnya ada nggak nih pesan-pesan buat kakak, apa buat ngingetin ke yang lain lah? Kalau misalnya di kita itu hidup nggak cuma sendiri, ada yang lain. Kakak mau pesan buat apa gitu? Mau pesan-pesan apa? Apa ya? Kayak gini kali ya. Gue nggak tahu sih sebenarnya the real hantu atau setan itu ada apa enggak. Benar. Cuman di budaya kita mempercayai itu gitu kan. Buat teman-teman di luar sana, kalau gue tahu nih rasa ingin tahu anak-anak remaja atau anak-anak muda zaman sekarang tuh penasaran banget. Betul. Ada yang malah nantangin kan gitu. Itu sebenarnya nggak ini ya. Iya gitu. Menurut gue oke, boleh kalian penasaran, cuman jangan sampai nantangin gitu, dan jangan ngeremehin apalagi. Iya, jangan sembrono gitu loh di daerah orang gitu. Terus kalaupun kalian ada kejadian-kejadian kayak gitu, nggak usah takut, karena mereka sebenarnya nggak ada niat apa-apa gitu. Asal kitanya nggak sopan, nggak punya niat jahat, nggak aneh-aneh, mungkin kita nggak akan diganggu. Iya, tapi kalau misalkan kita punya niat jahat, ngeganggu, mungkin dia juga bakal ngeganggu juga ke kita kali kak. Iya, itu sih, kita harus bersikap sopan dimanapun kita berada. Ya udah kak, mungkin itu aja yang kita bicarain di malam ini di acara AADM ini. Mungkin itu aja bersama kak siapa? Mia. Makasih ya Kak Mia untuk sama-sama. Cerita yang mungkin nggak terlalu panjang tapi sangat bisa diterima gitu di telinga. Saya sangat senang.
Mungkin dari ceritanya banyak ada kejadian yang mungkin nggak boleh dipelajarin. Misalkan dari tadi yang kami megang itu, megang Iya. pohon nggak boleh. Kan gue eksplor banget anaknya. Aduh. Ya udah deh Kak, itu aja ya. Oke. Terima kasih untuk malam Sama-sama, ini. ya. Ya, itu aja yang saya ituin. Kurang lebihnya mohon maaf ya Kak ya, Iya. apabila ada kekurangan. Makasih ya Kak. Sama-sama. Oke, selanjutnya gua bakal ceritain 5 kisah horor. Bukan kisah sih, lebih ke cerita pendek tapi bikin merinding. Nah, yang pertama judulnya Sahabat. Sahabat nih. Jika kamu terjatuh ke dalam kegelapan yang sunyi, ketahui satu hal, kamu tidaklah sendirian. Wah, nggak sendirian. Tenang saja, masih ada aku di sini. Aku akan selalu menemanimu. Ucap sahabatku, Dennis. Aduh, ini berarti siapa ya? Aku akan selalu menemanimu, ucap sahabatku. Setelah mendengar apa yang dikatakan olehnya, entah kenapa aku tiba-tiba langsung menyalakan lampu. Wah, itu berarti ceritanya si Dennis lagi manggil sahabatnya. Wah, serem juga ya. Nah, oke, gue bakal bacain judul yang kedua. Judulnya tentang teman, gak beda jauh sama sahabat. Aku punya seorang teman yang sering dibully oleh teman-teman sekelasku. Dan di rumah dia juga tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Dia cerita padaku, dia tidak ingin menderita lagi. Dia hanya ingin tenang. Aku mengabulkannya dengan senang hati. Tapi kenapa waktu aku ingin mengabulkannya, dia berteriak dan menangis. Wah, merinding nih. Jadinya, gimana gitu. Ini jadi cerita tentang teman yang punya teman tapi udah nggak ada. Dia ditemenin gitu. Suka ngebully, suka ngapain. Jadi dia curhat sama temennya. Jadi gitu. Nah, gue bakal bacain yang judul yang ketiga. Ceritanya tentang guling. Malam itu kamarku terasa jauh lebih sepi dari sebelumnya. Saking sepinya, aku bisa mendengar detak jantungku dan hembusan nafas gulingku. Wah, gulingnya berarti apa tuh? Aduh, bikin merinding ya guys ya, malam-malam. Nah, yang keempat tentang ibu. Ibu ini riskan banget ya buat kita-kita. Ibu masuk ke kamarku tanpa tahu aku berdiri di belakangnya. Lalu aku berteriak, "Cilukba." Ia pun menjerit histeris dan berlari keluar. Aku sudah sering menjahilinya seperti itu. Namun kurasa ini lebih lucu jika aku masih hidup. Aduh, jadi merinding nih. Berarti ini yang ibu, dia seorang anak yang menjahili ibunya sendiri, walaupun dia udah nggak ada. Serem juga ya guys. Yang kelima, insomnia. Aku selalu mengira kalau aku menderita insomnia, tapi dugaanku salah. Sejak awal aku sama sekali tak pernah bangun. Berarti aku sudah mati. Oke, jadi gimana kelima cerita yang gue ceritain tadi? Cukup merinding gak nih buat para penonton? Ya mungkin yang gak ngerti bisa nggak merinding, tapi kalau yang ngerti, wah merinding tuh pasti itu. Nah, berhubung kita udah di ujung acara, mungkin kita bakal lanjut di minggu berikutnya ya guys. Dan pastinya kita bakal undang narasumber yang lebih unik, lebih punya cerita yang mistis, pokoknya lebih yang serem-serem dah ceritanya. Nah, sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih buat narasumber kami ya tadi, dan para kru yang di belakang ini nih, yang lagi megang kamera, yang lagi duduk-duduk, yang lagi nonton. Oke lah, pokoknya itu. Pokoknya buat pemirsa di rumah juga terima kasih yang udah nonton AADM ini di acara sekarang. Sekali lagi terima kasih semuanya, jangan bosen-bosen buat nonton kita, terutama saya Rendika Nirwanto di acara AADM Ada Apa Dengan